Jadi waktu itu dari ibu ngomong ya kita di keluarga nggak ada orang penegak hukum. Dan di keluarga kita pun sering dianiaya oleh hukum. Jadi ambillah hukum. Welcome to podcast Dikamer. Kok berdebar Bang ya? Apa? Kok berdebar ya duduk di kursi panas ini? Sehat bos? Sehat. Gimana? Perkenalkan ini salah satu pengacara terkece di Batam. Umur berapa bos? Umur sekarang 26 jalan 27. 26 jalan 27 sudah jadi pengacara ya? Sudah alhamdulillah Bang. Wow, yang keren. Dulu kuliah di mana? Dulu kuliah di Pekanbaru di Universitas Islam Riau. Jadi sampai di Batam? Sampai di Batam itu sekitar 2018. Datang ke Batam, diceritakan nih Bang. Memang waktu itu selesai kuliah, kalau dari diri pribadi memang gak mau lah menjadi bagian dari ASN Bang ya. Yang pengen independen dan dihubungkan juga dengan histori keluarga juga. Kenapa histori keluarga? Jadi ceritanya dulu waktu SMA itu kan memang pengennya ke kedokteran. Cocok kayak mukamu cocok dokter. Kedokteran. Nah, jadi waktu itu dari ibu ngomong ya kita di keluarga nggak ada orang penegak hukum. Dan di keluarga kita pun sering dianiaya oleh hukum. Jadi ambillah hukum. Maksudnya dianiaya kenapa nih? Pengusaha, orang tua atau apa? Jadi dulu kalau orang tua setiap pengurusan berkas itu dipersulit lah. Yang inilah, pengusaha. yang gitulah. Salah satu oknum lah. Iya, maksudnya pengusaha dulu orang tua? Enggak, orang biasa lah. Orang biasa. Chinese atau apa? Enggak. Jadi kalau ayah Jawa. Mau Medan. Maksudnya pengurusan mau buat KTP. Iya. Itu selalu dipersulit kan. Iya. Jadi pemikiran orang tua biar deking gitu. Ya kira-kira lah. Biar gak terzolimi ya. Biar gak terzolimi ya. Jadi diminta lah anaknya menjadi penegak hukum lah, yang tahu hukum lah, mengerti ya, mengerti. Itu apa namanya? Satu keluarga berapa orang? Anak tunggal Bang. Bangga orang tua ya. Ya mudah-mudahan lah Bang. Walaupun agak bandel dikit kan. Kalau bandel itu relatif ya. Relatif. Oke, sebelum kita lanjut itu ada beberapa pertanyaan nanti yang aku sampaikan. Tolong dijawab dengan singkat, cepat dan lugas. Ya. Siap. Oke bosku, kita mulai ya. Kok berdebar loh ya? Aduh, emang kursi panas. Ini Waduh. Sini ini orang-orang Peradin yang hebat-hebat aja udah duduk di sini kan. Iya. Kemarin pemilihan kita orang-orang besar Peradin sudah duduk di sini. Sudah hadir di podcast kita ini. Jadi dirimu sekarang salah satu orang besar. Amin. Walaupun bukan sekarang makanya. Iya, udah besar loh. Oke, kita mulai ya. Karir atau keluarga? Keluarga. Ibu atau ayah? Ibu. Kenapa? Kalau ibu ya gimana Bang ya? Ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan, kebetulan dekat sama ibu, jadi mantan ibu itu tidak ada. Mantan ayah pun nggak ada. Nggak ada. Cuman kami setir dekat sama ibu. Karena sedikit Bang, yang saya ketahui dulu memang waktu belajar juga Bang ya. Dari ajaran kami itu menyampaikan bahwa siapa yang harus kau hormati? Ibumu. Lalu ibumu, kemudian barulah bapakmu. Berarti ada ibumu sudah 1:5 lah sepertinya. Ya memang secara biologis pun kita gen kita lebih dekat ke ibu. Benar. Laki-laki lebih dekat ke ibu, perempuan lebih dekat ke bapak. Gitu memang gitu. Jadi lebih milih ibu ya. Lebih memilih ibu. Janda atau anak gadis? Anak gadis lah. Kan masih bujang Bang. Kan janda lebih hot. Kan masih bujang Bang. Iya kan janda lebih hot. Ya tapi kan udah second hand Bang. Kan banyak pengalaman ya. Kalau kita kerja kan ditanya pengalaman. Kan ditanya pengalaman. Bener Memang ya kan? Pengalaman Bang. Nah,
nggak mau cari lagi pengalaman, udah pengalaman dia berkeluarga, ada pengalaman dia merawat anak, ada pengalaman dia merawat suami. Kalau anak gadis rasanya mencari pengalaman bersama itu lebih indah. Oh iya. Iya, itu jawaban yang tepat ya. Besar atau kecil? Kecil ya? Kenapa lebih kecil? Kalau udah besar ya kadang orang suka lupa diri. Oh iya. Kecil aja terus. Biar ada perhatian. Dia masih membutuhkan perhatian. Kalau udah besar memang dia sok jago lah. Bener. Ditinggal pacar atau ditinggal teman? Saya lebih baik ditinggal pacar, Bang. Karena teman memang lebih, karena pacar istilahnya cuma berdua kan, kalau teman kan banyak kan. Tapi beda konteks kalau ditinggal pacar atau istri, Bang ya. Oh iya. Ditinggal teman atau istri gitu. Iya, teman lah kan. Teman lah. Ini kan teman kita untuk seumur hidup. Betul. Gitu. Oke. Di kafe atau di rumah? Saya lebih suka di kafe. Di kafe. Di sofa atau di kamar? Di kamar sih, Bang, lebih suka. Di kamar lebih nyaman ya. Iya, Bang. Tapi kan sensasinya bagus di sofa, minum kopi. Betul. Merokok, nonton TV, lebih enak di sofa Ketimbang di kamar, Bang. Tidak ada teman karena jujur atau suka berbohong? Banyak teman. Kalau saya lebih senang tidak punya teman karena jujur, lebih apa adanya aja. Lebih apa adanya ya. Karena memang kita harus ada pepatah yang mengatakan begini. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ya, pernah kan dirimu juga kayaknya pernah menulis itu enggak? Belum pernah. Kayaknya pernah, siapa ya yang kuliah itu? Apakah dengan mengatakan jujur aku menjadi musuhmu, kan begitu? Itu cocok untuk kita juga penegak hukum. Jadi kembali lagi tadi ke kita. Berarti pure dirimu mau jadi pengacara karena permintaan orang tua. Iya, benar, Bang. Dari diri sendiri? Dari diri sendiri. Awalnya waktu kuliah itu sampai di semester 4 ya. Semester 5 kan konsentrasi kan. Di semester 4 itu berpikir, sebenarnya apa yang kulakukan di kampus ini? Pernah terpikir gitu, Bang. Jadi begitu dimasuk di semester 5, waktu itu memang ada satu mata kuliah yang menarik, kedokteran forensik. Nah, itu kan waktu di kekhususan pidana. Oh, ada di sana ya? Ada mata kuliah kedokteran forensik. Nah, di situ mulai mikir, oh, ada juga sih kedokteran forensik di sini. Nah, coba belajar. Nah, awalnya sih gimana, Bang ya? Melihat mulai tertarik. Nah, sampai akhirnya terjun waktu itu magang di kantor hukum. Itulah di Batam. Oh, di kantor siapa? Waktu itu di kantor senior kita, Ibu Sinti Manurung. Oh, Pak Sinti. Nah, di situ beliau memang banyak mengajarkan saya banyak hal, Bang. Mulai dari saya nggak tahu apa-apa, mulai dipoles semua. Nah, disitulah muncul gairah sama hukum, Bang. Mulai muncul gairah sama hukum. Jadi sudah mulai terkonsep. Ketika memang ada kebingungan, jadi penasaran. Nah, dicari tahu sampai akhirnya nemukan jawaban, barulah merasa puas. Tahu nggak orang tua dirimu magang di kantor pengacara? Waktu itu tahu. Memang sempat ngomong sama orang tua, lagi magang di sini jangan terlalu berharap banyak karena ini masih dalam proses. Dukung. Apa kata orang tua dukungnya? Ya lanjutkan. Kalau memang sudah mulai ada feel ke sana, ya lanjutkan. Itu orang tua mama. Bapak sama bapak. Bapak juga. Bapak dukung juga. Manggil ayah atau bapak? Bapak. Orang Medan mama ya. Mama. Jadi ini mamamu, itu bapakmu kan? Karena orang Medan. Betul. Ini mamamu, ini bapakmu. Jadi pengacara tahun 2020, masih baru, Bang. 2020, berarti hampir 1 tahun ya? 1 tahun. Hampir 1 tahun. Tapi udah sebelum jadi pengacara kan magang. Bener. Jadi istilahnya legalitasnya aja didapat di 2020. Tapi kalau untuk pengalaman sudah ada sebelumnya gitu ya. Walaupun minim, Bang. Jadi sekarang mau ngambil S2? Sekarang alhamdulillah lagi jalan S2, Bang. Lagi jalan S2. Wis, keren. Di mana? Di Universitas Islam Agung Semarang. Gak capek belajar? Enggak, Bang. Itulah tadi, Bang. Karena gimana, Bang ya? Gairah kepada hukum itu udah ada, Bang. Wis. Jadi berpikir ya selalu masih gini, Bang. Semakin kita banyak membaca,
maka ego kita akan semakin rendah. Disitulah kita akan mengetahui bahwa ternyata aku masih banyak kurangnya, masih perlu belajar. Beda sama aku. Aku semakin banyak membaca, semakin ngantuk. Kopi beda bos. Nah, aku semakin banyak membaca semakin ngantuk. Jadi membaca itu obat tidur. Malam sebelum tidur baca kan. Iya enak tidur kan. Ada orang susah tidur, baca aja gitu. Ini dia ada semester berapa? Baru mulai bang, baru kemarin di bulan 9 ya mulai kuliahnya. Ini aku mau tanya, dirimu kan ini pengacara. Iya bang, benar bang. Seperti yang dirimu bilang bandel. Iya benar. Pas zamannya remaja, SMP SMA pasti bandel. Jadi pernah nggak terpikirkan orang tua bahwa atau marah melihat kebandalanmu, ini anak nggak akan jadi apa-apa, pernah? Kalau dari sisi orang tua, ya saya bersyukur lah bang punya orang tua seperti ini bang ya. Selalu sabar menangani saya. Nah, kalau dari sisi masyarakat dulu di kampung itu, terutama di sekolah bang ya, semua orang pada ngomong ini anak akan jadi apa-apa nanti udah besar. Sampah ini gini. Iya. Nah, pernah waktu itu kejadian di SMA bang ya. Saya dibangunin bang buat sekolah pagi-pagi. Dibangunin orang tua. Ya dibangunin. Dan kurang ajarnya saya ngejawab bang. Aku pengen berhenti sekolah aja. Kecil orang tua pada saya kaget lah bang, langsung dipukuli saya pakai sapu. Iya. Ini jadi orang tua ini anak udah sedeng mungkin disekolahin malah pengen berhenti sekolah. Tapi teman-teman menganggap karena saking bandelnya ya. Iya. Bandelmu apa sih? Bandelnya kayak gitulah bang. Cabut-cabut sekolah, ngerokok di sekolah, geng motor, suka tawuran gitu. Kalau tawuran enggak bang, kalau dulu bandelnya lebih ya bandel tunggal sendiri aja. Contohnya? Mungkin karena mukamu ganteng mungkin ya. Enggak kalau urak-urakan pasti bandelnya berantem. Kayak aku, bandelku nggak ada bandel istrinya playboy segala macam, nggak ada. Pokoknya tawuran aja. Rampok, jambret, copet itu. Kalau kau beda kan? Beda bang. Jadi sedikit cerita bang ya. Waktu itu kelas 1 SMA. Kebetulan waktu masih di kampung kan. SMA itu masuknya siang, kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3 masuknya pagi. Nah, datang di samping sekolah itu ada ruko Chinese. Jual rokok. Nah, ngerokok di situ. Jam 1 pulang naik angkot umum. Nah, jam 1 pulang naik angkot umum, di dalam angkot jumpa sama guru SMA itu bang. Karena masih baru kan nggak tahu nih bang. Nggak kenal ya. Nggak kenal. Santai merokok kan. Jadi ditanya ini bang sama guru itu bang. Kamu kelas berapa katanya? Dengan pede bang. Saya kelas 2 bu. Udah mau pulang ini. Oh gaya. 2 apa katanya? Saya IPS. Saya bilang gitu kan. IPS berapa katanya? IPS 4 saya bilang gitu kan. Kok saya nggak jumpa kamu ya semalam ngajar? Wah udah mulai bingung ini. Siapa ini kan? Udah mulai bingung ini kan bang. Saya baru pindah ibu. Saya bilang. Pindah dari mana? Pekanbaru. Saya bilang gitu kan. Oh udah berapa lama pindah? Baru bu. Udah mulai digali nih kan bang. Udah ada 3 bulan pindah. Belum. Saya bilang. 2 bulan? Belum. Jadi baru tadi masuk sekolah. Nah, jadi selesai nih bang hari itu. Saya turun sampai ongkos angkot saya dibayarin loh bang sama guru itu. Guru itu cewek atau cowok? Cewek. Saya masih ingat guru itu sampai sekarang. Dibayarin. Ternyata dia nyari-nyari saya di sekolah bang. Ketemunya waktu ujian itu loh. Terus dibilangnya seperti ini bang. Setiap hari saya mencari kamu di kelas 2. Ternyata kamu masih kelas 1. Jangkrik. Gitulah bang bandel. Sekolah saya kan. Iya. Berarti ya dikategorikan bandel lah. Berarti guru pun teman-teman yang menganggap wah ini nggak ada masa depannya. Bener. Yang menjadi pertanyaanku selanjutnya. Ya orang tua mungkin sabar untuk mendidik, sabar untuk mendoakan, karena dirimu kan anak tunggal. Bener bang. Ya menurut dia dirimu lah masa depan, makanya dia
bersikeras untuk berikan yang terbaik, karena beda kalau ada 5 atau 6. Benar. Biar aja adikmu bandel, yang mau belajar aja, didukung. Yang bandel dibandel aja. Ini kan karena tunggal. Benar, Bang. Jadi harus mati-matian lah, dari segi ekonomi, segi mental harus mati-matian orang tua. Yang menjadi pertanyaan, waktu dirimu lulus jadi pengacara, kan ada tesnya itu. Iya. Kau infokan nggak ke orang tua? Kalau untuk lulus pengacara saya infokan, Bang. Jadi pikiran saya itu mulai terbukanya sewaktu saya udah mulai merantau. Nah, saya merantau, waktu itu sesampainya di Batam, saya baru berpikir, ternyata cari uang itu sulit. Saya bilang, kalau saya begini terus, siapa lagi yang diandalkan orang tua saya? Dan kedua, di posisi karena saya laki-laki, suatu hari kan saya akan membawa anak gadis orang gitu kan, Bang, ngikutin saya. Nah, kalau saya masih seperti ini, nanti anak orang mau saya kasih makan apa? Gitu kan, Bang. Nah, disitulah sampai akhirnya saya magang di kantor yang saya bilang tadi. Saya mulai nabung. Nah, waktu ikut di ujian itu, Bang, nah, sempat nangis saya, Bang. Sempat saya stuck, nggak bisa mikir. Pas ujian saya stuck, nggak bisa mikir. Saya pergi ke toilet, mandangin diri saya. Kalau saya nyerah di sini, saya nggak tahu mau jadi apa lagi. Saya bilang gitu kan, Bang. Itulah, saya cuci muka, saya balik, saya baca lagi soal itu, barulah, Bang, plong. Bukan ngopi kan? Enggak, Bang. Kan dilarang, Bang, kan ujian. Ya kan di toilet. Kita sempat baca. Oh gitu. Jadi yang pertanyaanku tadi, waktu lulus, kau langsung beritahu ke orang tua? Beritahu. Waktu itu kan infonya tengah malam, Bang, ya? Iya, jam 12. Jam 12 malam. Nah, waktu itu udah beberapa kali infonya bahwa akan keluar malam ini katanya. Saya tungguin, Bang. Saya tungguin karena udah nggak sabar nih kan, Bang. Aku lulus nggak ya gitu kan. 2 malam saya nunggu, ternyata nggak keluar. Malam ketiga, Bang, ternyata keluar. Dan posisi saya udah nggak mau tahu lagi, Bang, karena saya berpikir udahlah, aku nggak lulus kayaknya. Nggak ada kok nama di sini, nggak keluar. Saya bilang gitu kan. Waktu itu saya lagi tidur, ditelepon sama teman saya, Bang. Bangun, lihat di website kata, namamu ada kata. Itu langsung bangun saya kan, Bang. Langsung saya matikan sebentar, saya bilang. Langsung saya matikan. Malam itu juga saya telepon orang tua saya, Bang. Apa respon orang tua? Respon orang tua saya bilang, selamat kata. Jadilah orang yang jujur, selalu rendah hati, berjalan apa adanya aja kata. Apa yang kau miliki sekarang itu cuma titipan. Itu respon lulus. Respon dilantik jadi pengacara. Bang, ya. Bangga sih, Bang, ada kebanggaan, Bang. Pakai toga hitam itu kan, Bang. Nah, itu satu kebanggaan, Bang. Kalau dulu ngelihat ya kayak senior kayak Abang kan, pakai toga kayak gitu, mikirnya kapan ya pakai toga kayak gitu ya. Bahkan untuk di dalam ruang sidang tuh masih kapan ya bisa kayak gitu kan. Nah, begitu udah sumpah pakai toga, itu ada rasa kebanggaan. Akhirnya aku sampai di titik yang dimana aku idam-idamkan. Respon orang tua bangga, Bang. Ya. Sampai orang tua posting di WA ya. Kita saking bangga. Iya, saking bangga posting di WA ya. Ya. Karena itu memang suatu kebanggaan. Ini kita beda tipis kalau untuk kebandalan. Karena aku juga dianggap nggak akan jadi apa-apa. Makanya waktu aku jam 12 malam waktu ingat ada informasi kelulusan, hal yang pertama aku lakukan menelepon orang tua. Orang tua sampai nangis karena dia memang menganggap ini anak betul-betul nggak jadi apa-apa. Karena saking bandalnya. Bayangkan dari SMP aja udah pakai tato. Dari SMP aja udah pakai ganja. Jadi ini udah nggak ada lah masa depan. Tiba-tiba jadi pengacara. Memang sedih dia pada saat itu. Maksudnya kok bisa gitu. Jadi ya itu juga mungkin dirasakan orang tua. Jadi bangga karena ya satu anaknya bisa mengangkat derajat orang tuanya gitu. Suka tak suka kita, orang akan melihat orang tua kita itu udah ada dekingnya. Benar. Walaupun nggak diungkapkannya. Oh, ini anaknya ada pengacara itu, anak pengacara itu begitu. Jadi kita ikut bangga dan orang tua ikut bangga. Siap. Jadi karena udah dijustifikasi dari awal kita tuh bandel nggak ada apa-apanya kan, Bang.
Saya pernah jumpa orang dari kampung saya waktu itu di pengadilan agama. Asli jumpa, Bang. Dia pengacara atau lagi dia sidang? Bukan, dia masyarakat umum yang mau sidang. Oh, mau sidang cerai lah dia. Sebagai saksi posisinya. Iya. Saya nggak tahu kenapa dia bisa ada di situ. Jumpalah sama saya di pengadilan agama itu, Bang. Saya perhatikan ini kayak orang kampung saya, mati saya kan. Saya coba deketin. Oh ya ternyata benar, Bang. Ibu, saya bilang gitu kan. Oh ya, Ayan gitu ya. Iya, Bu. Ngapain kesini, Bu? Sidang jadi saksi. Kamu ngapain di sini? Mau cerai katanya. Aduh, saya bilang sakit kali hati saya. Nikah aja belum bilang. Iya, nikah aja belum. Ya itulah tadi karena justifikasi dari awal itu kan, Bang. Ketika dia jumpa kita lagi di tempat yang seperti itu, ya mungkin dia berpikir anak sebandel ini pasti cerai gitu. Iya. Karena nggak mungkin jadi pengacara ini. Nggak mungkin jadi hakim ini. Palingan ini mau cerai ini kan gitu ya. Karena kebandalan kita zaman lalu. Zaman muda dulu.